Apa itu kolok goblok? Kolok goblok ialah makanan khas Desa Ponjokusumo. Jadi kolok goblok sendiri adalah makanan yang terbuat dari labu bulat, bukan labu yang lonjong ataupun labu yang ceking kayak labu-labu kendi itu. Tapi labunya yang dibutuhkan adalah labu yang bulat. Buah labu sendiri di Ponjokusumo itu tidak ditanam atau dibudidayakan, akan tapi tumbuh liar di bawah pohon jeruk atau di perkebunan yang ada di Ponjokusumo. Tujuan kita membuat kolok goblok di Desa Ponjokusumo itu adalah untuk nyelamatin Rojokoyo atau istilah kita selamatan hewan piaraan. Jadi apa sih itu Rojokoyo? Rojokoyo adalah hewan piaraan mulai dari kambing, sapi, kerbau, kuda, itu yang kita selamatin tiap Lebaran +7. Jadi misalnya sekarang Hari Raya Idul Fitri pada waktu sholat Id, kemudian 7 hari kemudian kita bikin kolok goblok. Jadi kolok goblok sendiri kalau dulu itu adanya di Lebaran +7. Kenapa sih Lebaran +7? Karena kita sebagai rasa bentuk syukur kita yang mana hewan piaraan kita selama 1 tahun ini udah diberi keberkahan, diberi kesehatan. Selain bertani, masyarakat Ponjokusumo juga beternak, memelihara hewan piaraan seperti ada ayam, kambing, sapi, dan juga masyarakat Ponjokusumo juga menanam tanaman-tanaman yang mungkin bisa diambil kebun, antara lain ada labu siam, ada berambang, ada juga cabai. Desa Ponjokusumo berada di lereng Semeru yang kebetulan berdekatan dengan hutan, sehingga bila mana mau hajatan apa, selamatan apa, itu kita bisa mengambil daun pisang cici yang berada di hutan tersebut, sehingga kita tidak merasa kesulitan untuk mengambil daun pisang untuk bahan baku lontong ataupun dibikin untuk apa yang lainnya. Selain Lebaran, di Ponjokusumo juga sama dengan desa-desa lain, yakni Hari Raya Ketupat. Di situ ada lontong, ada kupat, ada lebet, dan terlebih yang paling utama di sini adalah yang punya hewan piaraan adalah bikin kolok goblok. Kupat sendiri, kenapa kupat aku lepat? Maksudnya saya adalah khilaf aku lepat, makanya namanya kupat, mengakui bahwa kesalahan. Kalau di hari raya tidak ada yang merasa benar sendiri, pasti orang datang saya minta maaf. Lontong sendiri kalau di kami pada umumnya kita pakai daun pisang. Kenapa sih lontong? Filosofinya karena setelah Lebaran lontong itu dengan artian olone wis potong. Itu kenapa sih kok seperti gunung runcing kita, karena kita udah bersih, olonya sudah potong, makanya kita udah runcing kembali kita untuk menuju ke Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada lepet. Lepet apa artinya lepet? Lepet itu disilepno sing rapet, yakni kehilafan, kesalahan ataupun sengaja atau tidak sengaja tuh disilepno sing rapet, maksudnya dikubur yang dalam yang rapat. Makanya lepet, biar kita tidak mengingat-ingat kesalahan atau kekurangan orang lain, tapi kita lebih melihat dari kebenaran orang lain. Tapi masyarakat Ponjokusumo secara keseluruhan pada masa dulu itu menggunakan istilahnya tungku atau pawon yang ada baduknya. Jadi setelah dikukus, nanti setelah masak itu ditiriskan. Kalau kita ditiriskan itu, kalau di desa itu biasanya ditaruh di gedek atau di cantolan. Di situ ada tempat penirisan, yakni digantang istilahnya. Kalau bahasa kita digantang di sebelah gedek atau disendeng itu, di ada cantolan itu bisa dimasukkan ke situ. Cara pembuatan kolok goblok sendiri ialah kita memerlukan bahan-bahan seperti buah labu,
gula aren, terus ada kelapa parut, yang mana kita siapkan bahan-bahan baku dulu, yakni ketiga bahan tersebut. Kemudian untuk cara pembuatannya adalah labunya dikupas sampai bersih, kemudian dicuci sampai bersih. Terus setelah dicuci, labu tersebut dilubangin. Setelah dilubangin, bijinya dikeluarkan. Kenapa sih bijinya kok dikeluarkan? Nantinya agar labu yang dimasak ini nggak kehilangan generasi. Jadi sehingga biji-biji tersebut nanti bisa ditanam kembali di tempat yang bisa untuk persemaian labu tersebut, sehingga kita nggak kehilangan generasi berikutnya. Sedangkan kelapa parut sama gula aren itu dimasukkan ke labu tersebut, sehingga nantinya labu yang sudah dimasukin gula aren sama kelapa parut tersebut, nantinya yang di dalam itu akan mengeluarkan airnya dari labu sendiri, yang itu adalah menjadi kuahnya kolak goblok. Nah, kolak goblok sendiri nanti setelah dimasukkan bahan-bahan tadi, kemudian kita kukus pakai istilahnya kalau bahasa Ponyokusumo itu dandang. Jadi dandang kalau pada zaman dahulu itu pakai dandang tembaga, kalau sekarang mungkin menggunakan dandang-dandang dari aluminium. Kemudian di atasnya itu ada istilahnya Ponyokusumo itu tanggi atau anyaman dari bambu yang bentuknya segitiga, kemudian ditutup sama gagak. Nah, kita pemasakan kolak goblok sendiri itu tergantung besar kecilnya labu. Kalau yang mungkin yang bisa dikonsumsi 5-7 orang itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam lah paling lama. Kemudian setelah masak baru nanti itu kita hidangkan. Jadi kayak gitu, sangat simpel sih sebenarnya untuk pembuatan kolak goblok tersebut. Kolak goblok sendiri kalau untuk penghidangan itu bukan hanya langsung dimakan, tidak, akan tetapi sebelum kita menghidangkan itu biasanya ada semacam kenduri. Jadi kenduri di situ kita menampilkan bukan hanya kolak goblok secara utuh, tapi juga ada ketupat, ada lontong, ada lebet. Tapi terlebih di situ ada ketupat segitiga, yang mana itu adalah salah satunya untuk upacara nyelamatin Rajakaya. Sedangkan sebelum kita mengundang tetangga kanan kiri untuk berdoa bersama, di situ kita mengumpulkan benda-benda peralatan pertanian atau pertukangan, itu kita kumpulkan. Bukan hanya itu aja, kita juga benda-benda pusaka yang mana kalau kita memiliki seperti keris, tombak juga kita bawa ke situ untuk sebagai bentuk rasa tasyakur kita bahwa alat-alat pertanian atau alat-alat yang lain karena udah menemani kita selama 1 tahun untuk bercocok tanam dan lain sebagainya. Jadi di situ nantinya setelah itu dikumpulkan antara semacam misalnya ada cangkul, ada sabit, ada gergaji, ada palu dan lain sebagainya, kita kumpulkan sembari kita doain agar kita bekerja selama 1 tahun untuk mencari nafkah ini menjadi berkah. Jadi disaksikan dengan tetangga kanan kiri sebelum penghidangan kolak goblok tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salamnya semua bangsa sari siji sarini dipotiti sejati teko saiki rasa sate leluhur saya ingkang sampun kinasti dening Gusti saking keluarga Bapak Jamali sekeluarga ngaturaken sekolan sakudupe kembang mlati putih rupane arum gantane mani rasane sakatane sampean gondo sampean rasa ngawini yang sandewa kamungkoni salebeting bamilki manja sekawan gangsal kang sumeneng. Dalam acara kenduri sendiri diawali dengan mukadimah oleh tetua adat atau tokoh, yakni dengan mengucapkan salam, terus kita bersyukur pada Allah SWT, terus kita bersalawat kepada Nabi Muhammad seperti itu, dan rangkaian-rangkaian doa-doa yang lain. Kemudian menyampaikan tujuan hajatnya keluarga, diantaranya adalah
selamatan hari raya sebagai bentuk rasa syukur, kemudian juga nyelamatin rojo koyo atau selamatan hewan piaraan. Kaping tiganipun menika saking keluarga kagungan hajat wilujengan kupat lontong lebet utawi kolok goblok luntung waluh dinten nika sampun dipun lajengaken wilujenging menika saking keluarga anggene ngayahi menika madosaken tetedanipun lembu utawi mendha dinten nika sampun dipun wilujengi sampun nyari ribet nyari kerta dumateng keluarga ingkang ngayahi madosaken tetedan. Mugi-mugi dipun paringi rahayu selamat sak pengandhate sak penginggile ngajeng wingking sampun wonten sambikala menapa ngantos sak titasipun dinten nika sampun dipun wilujengi. Wilujengi nggih menika sedaya keluarga anggene ngagem wesi aji wesi kula sami arupi pacul caluk arit utawi nggih menika wonten kawelasan dumateng sesepuh pinisepuh maringi nggih menika keris utawi tumbak dinten riyaden wancinipun siram dinten nika dipun kintuni daya pethak kembang wangi sampun dipun sediakaken dipun pundhut sari madunipun sageta sumrambah dumateng sanak kadang ingkang gesang wonten alam bebrayan dipun paringi rahayu slamet dipun paringi gampang gangsal anggenipun madosi rejeki ngantos saklaminipun ing dinten nika sampun dipun wilujengi. Rejeki murah halal saking pangeran sageta sumrambah sasi keprabinipun yen nika Bapak Jamali sekeluarga. Mugi-mugi ahli kubur sedaya dipun paringi jembar kubure pada mergine sekata dosane dipun pangapunten kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Wabil dinten sawandi kagungan penggalih rinten kelawan dalu mugi-mugi dipun ridhoi kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu Fatihah. Jadi filosofinya kenapa sih kita kok membuat pakai buah labu? Jadi buah labu itu dengan warnanya yang kuning keemasan, maka itu adalah lambang kemakmuran. Jadi kita berharap nantinya setelah selamatan ini kita menjadi di kemudian hari menjadi makmur. Sehingga kenapa sih kita masukkan kelapa parut sama gula aren, sehingga kenapa kok kelapa kan warnanya putih, sehingga yang kita masukkan ke dalam diri kita adalah sesuatu yang bersifat putih. Nantinya bila mana kita kembali ke Sang Yang Pencipta, dalam diri kita tetap putih. Jadi kenapa kok buah labu yang kita bikin kolok goblok kok tidak buah yang lain? Karena buah labu sendiri adalah buah yang mempunyai pohon kecil tapi buahnya gede. Dari situ siapapun orang lahir dari siapapun, walaupun lahir dari orang kecilan, nanti berharap si anak tersebut bisa menjadi orang gedean kayak demikian. Kenapa sih ada kupat lepet atau lontong yang digantung di sebelah pintu? Nah, itu adalah sebenarnya bentuk sedekah. Karena apa? Dulu kan pada waktu orangnya silaturahmi ke saudaranya yang jauh, misalnya ada saudara satunya datang ke situ, nggak ketemu yang punya rumah karena nggak ada hidangan, mungkin bisa memakan makanan yang ada di depan pintu agar kita menghindari sebenarnya bersedekah yang tidak diketahui sudah ditaruh di luar rumah. Bukan hanya dimakan manusia kolok goblok, tapi sebagian juga dikasihkan ke hewan piaraan. Kenapa? Karena nilai gizinya, nilai kalorinya kalau kolok goblok sendiri itu baik untuk kesehatan kita, terlebih untuk hewan piaraan yang kita pelihara, kita kasih makanan berupa kolok goblok tersebut. Kalau dilihat dari nama, kolok goblok sendiri adalah nama yang agak tabu, tapi ini bukan untuk mengumpat, akan tetapi sebuah bentuk nama yang diberikan leluhur kami. Semoga dengan filosofi kolok goblok tersebut bisa membawa keberkahan
dan juga kesejahteraan bagi masyarakat Ponosumo dan masyarakat luas pada umumnya. Alhamdulillah, kolok goblok sendiri adalah salah satunya makanan Ponjokusumo yang pertama kali mewakili Kabupaten Malang didaftarkan ke WPTB. WPTB adalah warisan budaya tak benda. Jadi WPTB sendiri sebenarnya yang ditangani bukan hanya tentang makanan atau kuliner, tapi di sana lebih misalnya kayak tari, kayak sesuatu yang mengandung tak benda itu didaftarkan di WPTB. Tapi harapan kami nantinya bukan hanya lepas dari WPTB saja, tapi kita lebih diakui dunia. Kalau goblok bisa didaftarkan ke UNESCO agar seluruh dunia ini tahu bahwa makanan khas Ponosumo mewakili Kabupaten Malang sebagai warisan budaya tak benda ini bisa dikenal oleh dunia internasional.